Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 37. Kita langsung masuk saja ke pembahasan. Xiaodio yang akan melakukan upgrade pada Xiaoyan. Pada saat ini, dia sudah mengaktifkan api nirwana dari 200.000 pil nirwana yang diberikan oleh Lindong. Kemudian Xiaodio berkata, "Xiaoyan, jika langkah ini kau tidak bisa melaluinya, maka langkah selanjutnya tidak perlu dilakukan lagi." Xiaoyan pun mengaum, dan dia pada saat ini berjalan menuju api nirwana yang telah diciptakan oleh Xiaodio. Tidak lama kemudian, Xiaoyan pun masuk ke dalam api nirwana itu. Tubuhnya seketika terbakar, dan ekornya pada saat itu juga langsung meleleh. Lindong yang melihat hal ini pun menjadi panik. Raut wajahnya menjadi tegang, dan keluar keringat dingin di wajahnya. Lindong kemudian berkata dalam hati, "Hah? Tubuh Xiaoyan meleleh?" Tatapan mata dari Xiaodio pada saat ini menajam, dan sambil membentuk segel, dia pun berkata, "Api nirwana, remas tulang harimaunya. Lindong, bersiaplah dan segera lemparkan tulang harimau iblisnya." Pada saat ini Xiaoyan sudah kesakitan karena tubuhnya telah terbakar oleh api nirwana yang sangat besar. Dia pun mengaum tidak karuan karena tidak ingin membuang-buang waktu. Lindong pun segera mengangkat tangannya, dan dia pun melemparkan tulang harimau iblis surgawi ke arah Xiaoyan. Dengan cepat, kerangka dari harimau iblis raksasa itu pun meluncur dan akan segera menuju ke tempat Xiaoyan. Tidak lama kemudian, tulang harimau iblis itu pada saat ini telah sampai di hadapan Xiaoyan, dan Xiaoyan pun mengaum dengan keras karena ingin melakukan fusi dengan tulang harimau iblis surgawi. Pada saat ini Xiaoyan dengan cepat memeluk tulang harimau iblis surgawi itu. Namun tiba-tiba saja, fusi antara Xiaoyan dan juga tulang harimau iblis surgawi itu saling bertolak belakang karena sejatinya harimau iblis surgawi tidak mau melakukan fusi dengan Xiaoyan. Xiaodio yang melihat hal itu pun kemudian berteriak, "Hah? Kenapa itu memantul? Di dalam tulang itu masih ada energi jejak dari harimau iblis surgawi yang tersisa di dalamnya, dan diperkirakan jejak itu menolak untuk melakukan fusi dengan Xiaoyan. Selain itu, pada saat ini Xiaoyan hanya bisa bertahan paling lama 1 jam saja. Jika tidak, kemungkinan besar maka Xiaoyan akan mati. Karena saat ini Xiaoyan sudah terlihat sangat kepanasan, dan dia berteriak tidak karuan karena tubuhnya telah sepenuhnya terbakar." Selanjutnya konfrontasi antara Xiaoyan dengan tulang harimau di dalam nyala api nirwana pada saat ini telah berlangsung selama lebih dari setengah jam saja. Xiaoyan masih berusaha untuk bergabung dengannya, sementara tulang harimau iblis itu juga masih berusaha untuk menolak bergabung dengan Xiaoyan. Lindong yang melihat hal ini, dia merasa sangat cemas melihat bahwa 1 jam akan segera berakhir, dan kini Lindong pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menolong Xiaoyan. Dia pun melompat sambil berteriak, "Xiaoyan, bertahanlah!" Namun tiba-tiba saja, pada saat tubuh Lindong akan mendekati api nirwana, ada sebuah energi yang sangat besar yang pada saat ini menolak Lindong, dan dalam sekejap, tubuh Lindong pun terpental. Matanya pada saat ini terbelalak, dan dia sangat kaget dengan apa yang terjadi. Sambil terpental itu, Lindong berkata dalam hati, "Apa ini? Sungguh serangan yang sangat kuat." Xiaodio yang melihat Lindong tiba-tiba akan menyelamatkan Xiaoyan, dia pun pada saat ini berteriak, "Lindong, jangan gegabah, kau tidak akan bisa membantu Xiaoyan. Kita hanya bisa mengandalkan Xiaoyan untuk melakukannya sendiri." Dan kini, Lindong yang telah terpental, dia benar-benar sangat panik dengan keselamatan dari Xiaoyan. Tatapan matanya menajam karena Lindong sangat takut jika Xiaoyan gagal dan mati. Namun tidak lama kemudian, harimau kesayangan Lindong itu pada saat ini telah berubah. Karena fusi yang dia lakukan dengan tulang harimau iblis telah berhasil sepenuhnya dilakukan. Wujud dari Xiaoyan terlihat sangat besar, dan dia juga terlihat sangat menakutkan. Lindong lalu bertanya pada Xiaodio, "Hei, apakah itu telah berhasil?" Namun Xiaodio, dia juga tidak tahu, dan dia pun tidak menjawab perkataan dari Lindong. Karena yang Xiaodio lihat sendiri, juga sepertinya Xiaoyan pada saat ini telah mengalami banyak perubahan di tubuhnya. Dan ternyata
Fusi yang dilakukan oleh Xiaoyan dengan tulang harimau iblis surgawi itu benar-benar berhasil. Wujud dari Xiaoyan pada saat ini benar-benar seperti harimau raksasa yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Karena sejatinya sekarang Xiaoyan telah berubah menjadi harimau iblis surgawi. Dia pun mengeluarkan auman yang sangat keras, dan suara auman itu terdengar sangat mengerikan hingga menggelegar ke seluruh Indonesia. Energi yang terpancar dari tubuh Xiaoyan benar-benar mengerikan, karena pada saat ini gelombang energi itu menyebar ke seluruh pegunungan di tempat ini. Xiaodo yang melihat hal ini kemudian dia tersenyum dan berkomentar, kekuatan ini memang benar-benar kekuatan harimau iblis surgawi. Haha. Harimau bodoh itu ternyata dia berhasil, dan sekarang dia siap untuk memasuki tahap nirwana. Tidak lama kemudian, Xiaoyan yang sudah berubah menjadi harimau iblis surgawi, dia pun menyerap api nirwana yang telah membakar tubuhnya, karena akan dia pergunakan untuk naik ke tahap nirwana saat ini. Xiaodo dan juga Lindong pun sekarang hanya bisa menonton proses dari Xiaoyan untuk memasuki tahap nirwana. Sambil tertawa, Xiaodo berkata pada Lindong, di masa depan nanti, orang ini secara langsung akan berevolusi dari harimau api biasa menjadi harimau iblis surgawi yang sangat menakutkan. Karena sekarang, tubuh Xiaoyan telah mengalami banyak mutasi. Ini benar-benar seperti ikan mas yang telah berubah menjadi naga raksasa. Sambil melihat tubuh dari Xiaoyan yang telah berubah menjadi harimau yang sangat mengerikan, dengan bulu yang sangat lebat dan juga wajah yang menakutkan, Xiaodo pun mengatakan, wah, aku jadi penasaran, setelah harimau bodoh ini memasuki tahap nirwana, seberapa jauh dia bisa berkultivasi ya? Dan sekarang, Xiaoyan telah menyerap api nirwana yang telah terbentuk dari 200.000 pil nirwana milik Lindong. Dan hal ini telah dikonsumsi sepanjang hari. Namun terobosannya masih belum selesai juga, karena Xiaodo merasa bahwa 200.000 pil nirwana itu belum cukup. Dia pun menyuruh Lindong untuk memasukkan lagi 300 pil nirwana. Dan Xiaoyan pada saat ini menyerapnya selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya dia berhasil menerobos ke tahap nirwana. Dan akhirnya, setelah 3 hari 3 malam berlalu, pada saat ini Xiaoyan telah berhasil naik ke tahap nirwana. Yang terlihat dari tubuh Xiaoyan hanyalah bayang-bayang emas saja. Sementara Lindong yang melihat Xiaoyan, dia pun pada saat ini berkata, Xiaoyan, dia telah masuk ke tahap nirwana. Ini bagus sekali. Sementara Xiaodo pada saat ini terlihat sangat panik. Dia kemudian berkata pada Lindong, Lindong, aku merasa bahwa Xiaoyan pada saat ini sebenarnya akan mendesak dan mengalami kesengsaraan nirwana pertama. Bagaimana ini? Karena sekarang mata dari Xiaoyan benar-benar tajam, karena dia memang berniat untuk segera naik ke tahap nirwana level 1. Lindong yang mendengar hal itu, wajahnya seketika panik dan keluar keringat dingin di pipinya. Kemudian Lindong mengatakan, apa? Xiaoyan akan menerobos kesengsaraan nirwana pertama. Bukankah itu adalah hal yang sangat ceroboh? Mendengar perkataan dari Lindong itu, Xiaodo lalu mengatakan, tampaknya itu adalah kekuatan dari sisa tulang harimau iblis yang memaksanya, kemudian memicu Xiaoyan untuk menjalani kesengsaraan nirwana pertama. Jika dia berhasil melewatinya, maka tulang harimau iblis di dalam tubuh Xiaoyan tidak akan memiliki tolakan sedikit pun, dan Xiaoyan akan benar-benar sepenuhnya menjadi dan memiliki kekuatan harimau iblis surgawi yang sangat luar biasa itu. Tidak lama kemudian, sebuah energi yang sangat besar pun muncul di tubuh Xiaoyan. Karena pada saat ini, dia memang benar-benar akan segera memasuki kesengsaraan nirwana pertama. Lindong dan Xiaodo pun segera menghindar dari tempat itu, karena energi yang ditimbulkan oleh Xiaoyan benar-benar luar biasa, sehingga mereka berdua tidak berani untuk mendekat. Lindong serta Xiaodo, dia mencari tempat yang sangat jauh dari Xiaoyan, dan mereka berdua sekarang hanya bisa mengamati Xiaoyan mengalami kesengsaraan nirwana pertama. Lindong kemudian berkata, itu adalah kesengsaraan nirwana pertama. Dengan raut wajah yang panik, Lindong pun melanjutkan kata-katanya, energi itu benar-benar menakutkan. Tidak heran jika semua orang yang berada di level nirwana menganggap bahwa kesengsaraan nirwana ini sebagai sebuah bencana. Aku saja sampai takut melihat hal itu, karena pada saat ini kesengsaraan nirwana itu terus mengobarkan api yang sangat besar, dan Xiaoyan benar-benar terbakar di dalam api kesengsaraan nirwana pertama.
Proses Xiaoyan dalam mengalami kesengsaraan nirwana pertama itu telah dia lalui selama 4 hari. Dan setelah itu, api dari kesengsaraan nirwana benar-benar padam. Yang tersisa pada saat ini hanyalah sebuah kepulan asap yang sangat tebal. Hal itu menyelimuti seluruh tempat Xiaoyan berada. Lindong dan Xiao Diao yang merasa bahwa ini telah selesai, mereka kemudian terbang mendekati Xiaoyan. Dan sambil terbang itu, Lindong pun mengatakan, apakah kesengsaraan nirwana ini telah berakhir? Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja muncul sosok manusia yang sangat tinggi dari dalam kepulan asap. Lindong yang melihat hal itu pun, raut wajahnya menjadi sangat terkejut. Dia lalu berkata dengan lirih, Xiaoyan. Dan orang yang berada di kepulan asap, dia tidak menjawab perkataan dari Lindong, karena saat ini dia hanya bisa mengaum. Mata dari Lindong seketika berkaca-kaca, karena yang dia lihat saat ini adalah benar-benar Xiaoyan. Dan akhirnya, Xiaoyan telah benar-benar mengalami evolusi. Dia pada saat ini telah terlahir kembali sebagai manusia. Wajahnya sangat ganteng, tubuhnya sangat kekar, dan banyak tato seperti motif harimau di tubuhnya. Xiao Diao yang melihat hal ini pun kemudian berkomentar, wow, sangat keren. Dia benar-benar keluar dari bentuk hewan dan sekarang telah menjadi manusia. Aku tidak menyangka harimau bodoh ini dia berhasil sampai sejauh ini. Lindong yang melihat Xiaoyan pun, dia sekarang tertawa dan mengatakan, haha, Xiaoyan, kau sangat tinggi. Aku perkirakan tinggimu pada saat ini sekitar 2 meter. Dan kekuatanmu sekarang sudah berada di tahap nirwana level 1. Kau sangat keren, benar-benar keren Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak bisa menjawab perkataan dari Lindong. Hal ini membuat Lindong berkomentar, Xiaoyan, apakah kau belum bisa berbicara? Xiao Diao yang mendengar perkataan dari Lindong itu, dia kemudian mengatakan, Lindong, meskipun dia pada saat ini memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia, tapi kamu harus membiasakan diri dulu agar Xiaoyan bisa belajar berbicara. Karena sejatinya, dia pada saat ini baru terlahir kembali. Ibaratnya dia, walaupun tubuhnya besar, tapi dia adalah seorang bayi. Tidak lama kemudian, Xiaoyan pun berlutut. Dan Lindong yang melihat hal ini, dia menjadi bingung dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Dan tiba-tiba saja, tangan Xiaoyan memberikan hormat pada Lindong. Dia kemudian berkata, Tuan, aku keledai. Mendengar perkataan dari Xiaoyan itu, Lindong kemudian memukul kepalanya. Dan sambil tertawa, Lindong mengatakan, hei, keledai apaan? Kau ini ngawur sekali kalau bicara, Xiaoyan. Mulai sekarang, aku akan memberimu nama sebagai Lin Yan, karena kamu telah dibesarkan olehku dari klan Lin. Dan kamu akan memanggilku sebagai kakak pertama. Xiaoyan pun tersenyum dan memegangi kepalanya. Dan pada saat ini, dia belajar mengucapkan kata-kata kakak. Dan Lindong, dia pun melihat Xiao Diao, lalu mengatakan, Xiaoyan, panggil Xiao Diao sebagai kakak keduamu. Xiao Diao pun pada saat ini melirik sinis ke arah Lindong, karena dia hanya dianggap sebagai kakak kedua. Dan tiba-tiba saja, Xiao Diao pun marah-marah pada Lindong. Hei, sembarangan saja kau ini. Siapa yang sudi menjadi kakak kedua dari harimau bodoh itu? Dan kau bocah, kau itu hanyalah bocah kecil. Beraninya kau memberikanku gelar sebagai kakak kedua. Apakah kamu sudah bosan hidup? Lindong pun hanya menutup telinganya ketika dia mendengar Xiao Diao marah-marah. Dan sesaat kemudian, Lindong berkata, Xiao Diao, meskipun kamu terus menyebut diri sebagai Pangeran Martin Langit yang memiliki usia ribuan tahun, namun di klan Martin Langit, usiamu sendiri mungkin hanya sama denganku. Dan kini, Xiaoyan pun melihat ke arah Xiao Diao. Dia pun tersenyum lalu memanggilnya kakak kedua. Xiao Diao pun melirik Xiaoyan dengan tatapan mata yang sangat sinis. Karena tidak mau berdebat lagi, sekarang Xiao Diao mengalah jika dirinya harus dipanggil sebagai kakak kedua. Namun kini, Xiao Diao masih saja mengomel. Aku terjebak bersama dengan 2 orang idiot. Xiaoyan, pakai dulu bajumu. Setelah Xiaoyan mengenakan bajunya dan urusan di tempat ini sudah selesai, Lindong pun mengajak Xiaoyan untuk segera pergi dari tempat ini. Mereka terbang untuk segera meninggalkan lembah binatang. Xiaoyan yang mengikuti Lindong di belakangnya. Dia bertanya, kakak,
kita akan pergi kemana sekarang? Lindong pun menjawab perkataan dari Xiaoyan. Tentu saja saat ini, kita akan pergi ke tempat di mana kita bisa membuka dan menemukan harta karun kuno itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah cerita di dalam perebutan harta karun kuno? Apakah Lindong berhasil mendapatkan harta karun itu atau tidak? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.